warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati ibu-ibu semuanya, serta pendengar dan pemirsa semuanya. Puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu-ibu, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu memperkokoh ketahanan pangan berbasis Desa Thayyibah menuju ketahanan pangan nasional. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam hadis juga di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali dijelaskan bahwasanya pertanian, perdagangan adalah roda kehidupan kita. Mari kita mengintip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam pohon kemudian tanamannya dimakan binatang atau manusia, melainkan menjadi sedekah baginya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bersedekah Allah akan menyuburkan harta kita. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah juga menjelaskan bahwasanya satu butir biji yang kita sedekahkan, Allah akan menggantinya dengan 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100 biji. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18, Allah juga menjelaskan yang artinya bahwasanya apabila kita bersedekah, Allah akan melipat gandakannya. Jadi ibu-ibu, bahwasanya apabila kita menanam pohon, dimakan binatang atau dimakan manusia, itu menjadi sedekah buat kita. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 9, yang menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang muslim dilarang meninggalkan keturunan yang lemah. Marilah kita bersama-sama merenungkan bahwasanya ada sebuah kewajiban yang besar yang ada pada setiap muslim, yaitu dilarang meninggalkan keturunan yang lemah. Yang lemah di sini dalam artian lemah iman, lemah badan, juga lemah ekonomi. Marilah kita menjaga keberkahan alam dan memastikan terpenuhi kebutuhan pangan, tidak hanya dengan keturunan kita, namun seluruh umat. Tidak lagi menjadi rahasia jika di kota-kota besar menjadi tujuan bagi para pemuda-pemudi dan juga pemula-pemula untuk meraup rezeki. Tetapi, pernahkah kita pikirkan, tidakkah terpikirkan bahwasanya di desa itu kunci menuju ketahanan pangan? Ketahanan pangan bukanlah sekedar adanya makanan, tetapi juga tentang ketersediaan, keterjangkauan, juga keamanan pangan, yang artinya makanan yang aman, bergizi, juga halal. Di desa merupakan potensi pertanian dan sumber daya alamnya memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan. Di dalam beberapa surat dan ayat Allah telah berfirman. Mari kita buka Quran di dalam surat An-Nahl ayat 10. Allah juga berfirman yang artinya,
telah menurunkan air hujan untuk minum dan menyuburkan tumbuhan dan ternak. Dalam Quran surat Ibrahim ke-32, Allah juga menjelaskan bahwasanya telah menurunkan air hujan. Dari air hujan itulah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan, dan masih banyak ayat yang menjelaskan tentang Allah itu menyuburkan tanah kita itu dengan air hujan. Seperti Al-Hajj ayat 63, Luqman ayat 10. Mari kita bersama-sama untuk menanam pohon. Dan hanya desalah yang berpotensi untuk segala pertanian dan sumber daya alamnya. Mari kita jadikan desa kita sebagai model dalam membangun ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berbasis syariah. Dengan bagaimana caranya? Yang pertama, dengan meningkatkan kualitas pertanian, menggunakan teknik modern yang ramah lingkungan, menggunakan pupuk organik dan verifikasi tanaman. Yang kedua, membangun jaringan pasar desa yang kuat dan menjalin kerjasama dengan pelaku usaha itulah sangat penting. Dan yang ketiga, memberikan perhatian khusus pada keamanan dan kualitas pangan dengan memastikan produk pertanian bebas bahan kimia yang berbahaya dan memenuhi standar halal. Yang keempat, mendorong untuk membangun ekonomi desa yang berbasis syariah dengan adanya koperasi pertanian usaha kecil dan menengah yang halal. Itu adalah salah satu usaha untuk menghindari ijon dan riba. Mari kita jadikan desa kita dengan desa yang thayyibah sebagai ketahanan pangan. Ibu-ibu semuanya dan pendengar semua, marilah kita mulai dengan hal yang sederhana, hal-hal yang kecil seperti menanam sayuran di pekarangan rumah kita, mengembangkan pertanian organik, mengelola sisa-sisa makanan dengan baik. Kita juga bisa membentuk kelompok tani yang mandiri dan berdaya. Kita perlu terus menggali potensi lokal seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, serta mengelola menjadi produk yang bernilai tambah. Insya Allah dengan semangat gotong royong dan bekerja keras kita dapat mewujudkan desa yang thayyibah, yang mandiri pangan. Mari kita wujudkan desa kita menjadi desa yang menjadi surga dunia yang subur, makmur, dan berkah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.